Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita berjumpa kembali di pembelajaran tematik ya. Masih tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, silahkan ketua kelas pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih ketua kelas. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa masuk semua. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, ya hari ini kita akan belajar tentang hewan sahabatku. Teman-teman sudah mempelajari materi sebelumnya. Ada yang masih ingat materi sebelumnya tentang apa? Minggu lalu, yuk siapa? Febri. Kemarin tentang apa ya? Sebelumnya tentang tumbuhan ya, tumbuhan sahabatku ya, yang sudah dipaparkan juga minggu lalu itu apa? Perkembangbiakan generatif ya. Kali ini kita akan belajar tentang hewan sahabatku, di mana KD yang akan kita pelajari yaitu KD 3.1 bahasa Indonesianya menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Kemudian untuk PPKN-nya KD 3.1 juga, yaitu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan dapat satu, menentukan ide pokok ya, kemudian dapat menyimpulkan dari ide pokok tersebut. Yang ketiganya, mengetahui penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat. Siapa di sini yang suka sekali makan ikan bandeng? Saya suka banget, Bu. Ikan bandeng itu ternyata banyak mengandung protein yang tinggi. Ikan bandeng itu ternyata adalah ikan, sebenarnya habitatnya itu di laut. Nah, namun banyak juga yang hidup di air payau ya. Hampir semua orang masyarakat khususnya di Indonesia itu banyak sekali yang suka mengkonsumsi ikan bandeng. Nah, ternyata nih ada sedikit cerita, ada cerita bahwa ikan bandeng itu ada yang terkenal di Sidoarjo, namanya bandeng asap. Yang mau bantu baca silahkan ke Erni Soleh ya. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Iya. Ikan cukup 6 orang. Iya. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang teman yang lainnya juga ikut bergabung. Semuanya ada 9 orang yang mengelilingi. Jadi Edo bingung. Oke, gitu Bu, sudah Bu. Oke, terima kasih Erni sudah mau membantu Ibu untuk membacakan teks di sini. Paragraf pertama, adakah ide pokoknya? Ada, Bu. Ada. Ide pokoknya sayang? Ikan bandeng asap dari oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Oke, good. Kemudian yang paragraf kedua, siapa yang mau menemukan ide pokoknya? Coba, Bu. Boleh. Ide pokoknya kayaknya Edo bingung itu, Bu. Oh, Edo bingung. Ini yang paragraf kedua itu menekankan kepada siapa sih? Sahabat dan temannya ya? Ayo coba. Oh, itu bukan, Bu. 9 orang mengelilingi meja ya. 9 orang mengelilingi meja kantin. Iya, jadi yang kedua itu sahabat dan temannya yang berada di meja kantin. Yang minggu lalu tentang gagasan pokok itu kan biasanya ada di awal kalimat gitu kan. Tapi di situ kan menekankan bahwa itu adalah inti dari sebuah kalimat atau inti dari sebuah paragraf. Sehingga menurut Ibu ini ya, kalau misalkan memang Ibu salah mohon koreksi juga nih. Menurut Ibu di sini adalah intinya adalah tentang sahabatnya gitu kan. Yang sahabat dan 3 temannya.
Jadi nanti kalau misalkan masih bingung, nanti akan Ibu beri contoh lagi beberapa macam paragraf yang nanti kita sama-sama berdiskusi di mana ide pokoknya berada ya. Kemudian setelah kita menarik ide pokok dari paragraf pertama dan kedua, kita harus bisa menarik kesimpulan. Nah, menarik kesimpulan ini harus dari paragraf ide pokok 1 dan ide pokok 2. Sekarang kesimpulannya. Nah, kesimpulan itu menggabungkan dari ide pokok yang ada. Jadi, Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo untuk sahabat dan temannya di sekolah. Ada pertanyaan nih sebelum kita lanjut nih. Nah, dari kasus yang ini, dari kasus cerita Edo ini ya. Nah, Edo kan datang ke sekolah bawa 1 ikan bandeng. Ternyata ikan bandeng itu sebenarnya cukup untuk 6 temannya, namun ada 3 lagi yang datang. Nah, apa sih yang harus dilakukan Edo? Ada yang tahu? Ajakin, Bu. Ajakin. Diajakin. Iya. Ajakin. Makanannya dibagi-bagi aja, ya. Ajakin makanannya dibagi. Oke. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat jumlah ikan tidak cukup untuk semua orang? Dibagi-bagi ikannya. Dibagi-bagi. Berbagi sama temennya, Bu. Jadi dipotong ikannya barengan. Oh gitu, iya. Jadi yang harusnya orang dibagi lagi gitu ya. Oke. Terus apa yang Oke, terima kasih Erni. Kemudian apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Potongnya sama besar. Potongannya sama besar. Yakin bisa ngemotong sama besar? Iya, Bu. Iya. Apa yang harus dilakukan? Diukur. Belajar pecahan dulu, Bu. Tadi kan ada yang kata Elva tadi dibagi, kemudian menurut Erni juga dipotong lagi gitu kan. Menurut Tisa makan bareng. Nah, artinya dari Dara, dari Erni dan Tisa itu kan berbeda-beda tuh. Iya, apa yang harus dilakukan? Didiskusikan, Bu. Iya, betul. Jadi harus didiskusikan ya. Bagaimana caranya? Ikan 1 bisa cukup untuk 9 temannya. Berarti tambah 1 Edo, berarti harus 10 ya. Ya, jadi didiskusikan atau dimusyawarahkan ya. Nah, dimusyawarahkan itu teman-teman tahu tidak? Sesuai dengan sila keberapa ya? Sila keempat, Bu. Iya, sila keempat. Bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu adalah sila keempat. Jadi tadi yang diskusi atau musyawarah itu termasuk ke dalam pengamalan Pancasila sila keempat. Iya. Nah, selain tadi berdiskusi atau bermusyawarah untuk menentukan potongan ikan bandeng, contoh sila keempat yang ada di sekolah apa ya? Saya, Bu. Apa coba, Ro? Pemilihan KM. Pemilihan KM. Pemilihan KM. Terus ada lagi? Petugas piket, Bu. Petugas piket. Iya. Nah, Ibu tanya nih ke Romi. Nah, kenapa Ya, itu Bu. termasuk ke dalam sila keempat? Karena pemilihan KM itu harus dimusyawarahkan, Bu. Oh. Jadi harus ada pemilihan pemungutan suara. Tuh. Begitu. Sudah itu doang, Bu. Oke, berarti harus ada pemungutan suara. Kenapa harus ada pemungutan suara? Biar nggak berantem, Supaya Bu. demokratis, Bu. Oh, supaya demokratis dan Supaya untuk demokratis. mencapai mufakat pastinya ya. Iya, Kenapa Bu. itu termasuk sila keempat, sayang? Untuk didiskusikan petugas-petugasnya, Bu, biar tidak sama harinya. Oh gitu, iya. Yang disampaikan Romi dan Nur itu adalah benar. Itu termasuk contoh penerapan sila keempat Pancasila yang dilaksanakan di mana? Di sekolah. Kalau yang di rumah apa ya? Ya, menentukan tempat atau tujuan rekreasi atau jalan-jalan ya. Oke, itu adalah penerapan dari sila keempat Pancasila baik di rumah maupun di
sekolah ya. Nah, kalian kan sudah mempelajari ide pokok ya, menyimpulkan dari ide pokok, kemudian juga kalian juga sudah mengetahui atau sudah bisa menentukan nih, memberikan contoh tentang penerapan sila Pancasila yang keempat. Tugasnya ya, tugasnya sudah Ibu berikan di LKPD yang Ibu kirimkan di Classroom ya. Nanti silahkan dibuka Classroom-nya, silahkan kerjakan. Paling lambat hari Jumat berarti ya, Jumat siang dikirim di Google Classroom ataupun di di grup WA ya. Jadi kesimpulannya adalah ya, jadi ide pokok itu adalah intinya dari suatu wacana, bisa ada di awal kalimat atau di akhir juga bisa. Jadi tergantung bagaimana inti dari sebuah wacana itu ya. Kemudian kesimpulan itu menyimpulkan dari keseluruhan wacana atau teks informasi ya. Itu terkait ide pokok. Kemudian Pancasila sila keempat itu terkait dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana di situ kita dituntut berdemokratis. Itu kesimpulan hari ini. Ada yang mau mencoba menyimpulkan materi hari ini selain yang Ibu sampaikan tadi? Cukup, Bu. Sila keempat, Bu. Oke, Febri, terima kasih sayang. Oke, ya, apa sih yang kalian rasakan di pembelajaran hari ini? Bisa menambah pengetahuan, Bu. Alhamdulillah hari ini kita bisa menyelesaikan pembelajaran. Semoga ya, apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya, tentunya untuk kita semua. Dan kita akhiri, kita pimpin doa dulu ya. Teman-teman, setelah kita belajar, mari kita berdoa dulu ya. Sesuai dengan kalian masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Romi sudah membantu Ibu dalam memimpin doa. Terima kasih juga untuk semuanya karena sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan sangat-sangat luar biasa, dengan sangat-sangat konsentrasi. Pesan Ibu, tetap jaga kesehatan, jangan lupa ibadah sholat lima waktunya. Duhanya jangan dilupakan, tadarusnya juga tetap kalian harus rutinkan ya. Oke, mungkin pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Bunda akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.